Halo, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Di sini saya akan mempresentasikan final project kami tentang pemodelan data tentang aplikasi Halodoc. Baik, akan saya mulai share screen. Di sini kami mempunyai 3 anggota kelompok. Yang pertama Lambang, saya sendiri Ian, dan teman saya Calvin Simatupang. Nah, apa itu Halodoc? Halodoc itu merupakan sebuah aplikasi asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. Sebenarnya ada banyak sekali di sini fitur yang tersedia pada Halodoc. Cuma di sini kami membatasi pemodelan data kami itu pada fitur konsultasi dengan dokter dan juga pembelian obat yang akan dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama kita bahas dari use case diagram yang digunakan. Nah, di sini itu ada aktornya user, di mana aktor user ini dapat melakukan daftar akun, membeli obat, request konsultasi, dan melakukan konsultasi. Nah, untuk fungsi membeli obat, request konsultasi, dan melakukan konsultasi, itu include login, fungsi login. Apa itu include? Include itu adalah sebuah fungsi yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum fungsi tersebut berjalan. Contoh, untuk menjalankan fungsi membeli obat, maka terlebih dahulu fungsi login harus dilakukan. Oke, sampai situ ya. Berikutnya adalah kita bahas satu persatu fungsinya. Ini fungsi membeli obat. Di fungsi membeli obat ini ada tugas untuk memilih obat. Di sini kami membuat sebuah fungsi extend, dua fungsi yang bernama berdasarkan fungsi atau berdasarkan supplier. Jadi user dapat memilih obat berdasarkan fungsi atau berdasarkan supplier. Nah, apa itu extend? Extend itu adalah sebuah cara untuk kita mendefinisikan use case itu tidak bergantung terhadap use case sebelumnya. Dan setelah itu, maka setelah melakukan fungsi membeli obat, maka user akan melakukan pembayaran. Pembayaran ini nanti hubungannya dengan sistem bank GoPay yang ada di Halodoc. Setelah itu, dari pembayaran ini ada extend validasi, fungsi validasi, untuk memvalidasi pembayarannya, di mana itu akan berhubungan dengan sistem cek pembayaran. Nah, tadi dari membeli obat ini, maka akan di-extend lagi sebuah fungsi yang bernama resep. Nah, nanti dari resep ini, itu akan berhubungan dengan apotek. Resep yang kita pesan akan berhubungan dengan apotek. Berikutnya adalah request konsultasi. Di request konsultasi ini, pertama user akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama pilih dokter. Setelah user melakukan pemilihan dokter, maka user akan melakukan sebuah fungsi yang namanya pembayaran, sama seperti tadi, hubungannya dengan sistem bank GoPay, lalu akan divalidasi oleh sistem cek pembayaran. Berikutnya adalah user akan bisa melakukan fungsi konsultasi. Nah, waktu melakukan fungsi konsultasi ini, nanti user akan mendapatkan saran atau resep, di mana saran dan resep ini berhubungan dengan dokter. Dan di sini ada aktor admin, nanti di sini tugasnya menambahkan data dokter dan juga data apotek yang tersedia pada sistem Halodoc. Berikutnya itu adalah activity diagram. Di sini activity diagramnya kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu menggambarkan bisnis model antara user dengan dokternya, dan yang kedua itu menggambarkan bisnis model antara penyedia produk kesehatan dengan user. Baik, di sini saya menunjukkan activity diagram antara user dengan dokter. Oke, di sini dapat kita lihat ini adalah sistem. Pertama kali menggunakan aplikasi Halodoc, maka sistem akan menampilkan login page. Lalu di sini user diminta untuk mengisi nomor HP. Lalu di sini user mengisi nomor OTP. Sistem akan mengecek nomor OTP-nya apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka sistem akan mengembalikan kembali tampilan ke halaman login page. Setelah itu, jika berhasil, maka akan di-redirect ke tampilan menu utama atau menu beranda. Maka dari menu beranda ini, user akan memilih menu memesan konsultasi, lalu sistem menampilkan daftar dokter yang tersedia pada hari itu, lalu user memilih dokter yang ada dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan mengecek validasi pembayaran. Jika tidak tervalidasi, maka sistem akan meminta user untuk melakukan pembayaran ulang. Dan jika berhasil pembayarannya tervalidasi, maka di sini sistem akan mengupdate database.
Lalu sistem akan menampilkan jadwal konsultasi di sini. Hubungannya dengan jadwal konsultasi, di mana kalau dari sudut pandang dokter, saat dia membuka aplikasi, dia akan mengecek jadwal konsultasi, dan sistem akan menampilkan jadwal konsultasi yang sudah ada kepada dokter. Lalu di sini dokter akan melayani konsultasi. Nah, di sini sistem akan menghubungkan antara user dengan dokter, menghubungkan konsultasi. Maka di sini user dilayani konsultasi. Di sini dokter itu dia memberikan resep atau tidak. Jika dia memberikan resep, maka di sini user akan mendapatkan resep, lalu user memberikan rating dan feedback. Jika dokter tidak memberikan resep, maka dia hanya memberikan saran, lalu user hanya akan langsung memberikan rating dan feedback. Lalu sistem meneruskan biaya konsultasi ke dokter, dan di sini dokter mendapatkan biaya konsultasi. Baik, kita lanjut ke activity diagram yang kedua, antara user dan apotek. Saya perbesar dulu. Dapat kita lihat di sini ada user, sistem, dan apotek. Seperti tadi sama, di sini pertama kali kita membuka Halodoc, dia akan menampilkan halaman login page. Berikutnya, user akan mengisi nomor HP. Selanjutnya, user akan mengisi kode OTP. Jika tidak tervalidasi oleh sistem, maka sistem akan meredirect kembali ke halaman login page. Jika sudah berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama atau beranda. Setelah itu, user akan memilih halaman memesan obat. Nah, di sini user punya resep atau tidak. Jika user tidak punya resep, maka sistem akan menampilkan daftar kategori produk dan daftar penyedia produk yang ada di platform Halodoc. Dan di sini nanti usernya akan memilih kategori produk atau penyedia produk, sistem menampilkan daftar produk yang tersedia, lalu user memilih produk dan melakukan pembayaran. Tapi jika user mempunyai sebuah resep, dia mengupload resepnya, lalu melakukan pembayaran. Nah, setelah dia melakukan pembayarannya ini tervalidasi nggak akan dicek oleh sistem. Jika tidak, sistem akan meminta user melakukan pembayaran ulang. Dan jika sudah tervalidasi, maka sistem akan mengupdate data yang ada di database dan akan menampilkan daftar pesanan obat terhadap suatu apotek. Dan dari sudut pandang apotek kita akan lihat di sini, dia akan melihat daftar pesanan obat. Oleh karena itu, sistem akan menampilkan daftar pesanan obat apotek ini. Lalu apotek menyiapkan pesanan obat. Selanjutnya dia melakukan pengiriman obat. Nah, selama apotek melakukan pengiriman obat ini, sistem memberikan laporan pengiriman obat kepada user. User mendapat laporan pengiriman obat tersebut, user menunggu lalu user menerima obat, dan selanjutnya user memberi rating dan feedback. Setelah itu, sistem meneruskan biaya pembelian obat kepada apotek, dan di sini apotek mendapatkan biaya pembelian obat. Nah, berikutnya adalah state machine diagram. Di sini tetap dibagi dua untuk alur sistem konsultasi dan alur sistem pemesanan obat. Kita bahas dari yang alur sistem konsultasi. Pertama, user membuka menu konsultasi, maka sistem menampilkan beranda daftar dokter. Baru selanjutnya, setelah user memilih, user melakukan pembayaran, sistem menampilkan daftar tagihan. Setelah itu, user melakukan konsultasi dengan dokter, di mana sistem menampilkan kolom chat. Nah, setelah user menyelesaikan konsultasi, di sini ada dua opsi. Dia cuma mendapatkan saran atau mendapatkan resep obat juga. Kita bahas dari yang mendapatkan saran. Setelah sistem memberikan saran, menampilkan saran, maka user menerima saran. Lalu sistem menampilkan form feedback untuk dokter. Lalu di sini user mengisi feedback dan selesai. Setelah itu di sini ada waktu melakukan konsultasi ada opsi untuk user memberikan daftar resep obat yang diberikan oleh dokter. Nah, di sini juga dapat opsi nih. Usernya itu bisa menerima resepnya saja tanpa harus memesan dari Halodoc, atau user bisa memesan dari Halodoc. Nah, jika user tidak memesan dari Halodoc, maka dia langsung masuk ke resep diterima. Sistem menampilkan resep diterima dan konfirmasi pesanannya sudah selesai, kegiatannya sudah selesai. Berikutnya itu, jika user memesan obat, maka sistem akan menampilkan fitur pesan obat, lalu melakukan user melakukan pemesanan dalam aplikasi, sistem menampilkan daftar tagihan, user melakukan pembayaran, sistem melakukan validasi pembayaran,
user menunggu, dan sistem menampilkan pesan bahwa pesanan itu sudah dikirim atau obat sudah dikirim, lalu aktivitas diagramnya selesai. Berikutnya itu kita bahas untuk membeli obat. Pertama itu di sini ada dua opsi. Yang pertama, user memasukkan resep obat atau user hanya mau membuka menu obat tanpa resep. Jika dia punya resep, maka sistem akan menampilkan kolom upload resep. Jika dia tidak punya resep, maka sistem akan menampilkan kategori obat. Lalu user akan memilih kategori obat yang ada. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar obat, user memilih obatnya, lalu sistem menampilkan keranjang belanja, user melakukan pembayaran, sistem melakukan validasi, user menunggu pesanan, sistem mengirim bahwa pesanan sudah dikirim, user melakukan konfirmasi pesanan, dan terakhir user menerima pesanan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang main flow. Nah, di sini kami membuat main flow berdasarkan use case. Ada beberapa use case, kita bahas satu persatu. Itu yang pertama dimulai dari use case daftar akun. Pertama, user memasukkan nomor telepon, sistem memvalidasi nomor telepon, lalu sistem mengirimkan kode OTP ke nomor telepon yang telah disubmit. Selanjutnya user memasukkan kode OTP. Selanjutnya nomor 5, sistem memvalidasi kode OTP yang dimasukkan. Dan selanjutnya nomor 6, sistem menampilkan tampilan menu utama atau menu beranda. Di sini ada sebuah exception. Untuk nomor 2. Bagaimana untuk kasus nomor teleponnya tidak tervalidasi. Maka di sini ada nomor telepon tidak tervalidasi. Dan untuk use case nomor 5 di sini, use case 1 nomor 5, sistem memvalidasi kode OTP yang dimasukkan, tapi di sini ada exception bagaimana jika kode OTP tersebut tidak tervalidasi. Nah, untuk exception 2A ini penjabarannya, sistem memvalidasi nomor telepon dan jika tidak tervalidasi maka sistem memunculkan pesan error nomor telepon tidak tervalidasi, lalu kembali ke langkah pertama, yaitu user memasukkan nomor telepon kembali. Berikutnya, untuk exception nomor 5, sistem memvalidasi kode OTP tapi gagal, maka di sini sistem memunculkan pesan error OTP tidak tervalidasi, lalu akan dikembalikan ke langkah 4, yaitu user memasukkan kode OTP. Nah, berikutnya use case main flow untuk use case request konsultasi. Di sini, itu user memilih layanan konsultasi dengan dokter, yaitu pertama sistem menampilkan menu daftar dokter, user memilih dokternya, lalu sistem menampilkan jadwalnya, sistem juga akan menampilkan form pembayaran tentang berapa biaya untuk konsultasi dengan dokter tersebut. Berikutnya, user melakukan pembayaran, sistem memvalidasi pembayaran dan mengupdate data antrian konsultasi, lalu sistem menjalankan proses konsultasi. Nah, di sini ada exception yang pertama, jika user belum login. Itu seperti use case, diagram use case yang sudah kami jelaskan pertama sekali, bahwa untuk melakukan request konsultasi di sini user diwajibkan untuk login dahulu. Maka oleh karena itu ada exception jika user belum login. Berikutnya, jika pembayarannya tidak divalidasi atau gagal divalidasi, maka ada beberapa flow yang harus diikuti oleh user di sini. Makanya di sini ada exception validasi gagal. Nah, di sini jika validasi gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal, lalu akan dikembalikan ke proses nomor 4, yaitu sistem menampilkan form pembayaran, lalu user mengulangi langkah-langkah yang sama lagi. Berikutnya untuk use case nomor 3, yaitu melakukan konsultasi. Di sini, pertama sistem menampilkan chat room dokter dengan user, yang kedua user melakukan konsultasi sampai selesai, yang ketiga dokter memberikan bisa saran, bisa resep. Yang keempat, user memberikan rating dan feedback, dan yang kelima, sistem meneruskan biaya konsultasi ke dokter. Nah, di sini itu ada varian karena ada yang dokter bisa memberikan saran seperti pada nomor 3A atau dokter memberikan resep seperti nomor 3B. Untuk case dokter memberikan saran, itu main flow-nya adalah
Itu pertama dokter memberikan saran, lalu user mengakhiri konsultasi, dan sistem menampilkan resep dari dokter, lalu dilanjutkan ke proses nomor 4, yaitu user memberikan rating dan feedback. Sedangkan untuk jika dokter memberikan resep, di situ 3B1-nya adalah dokter memberikan resep, lalu user mengakhiri konsultasi, dan sistem menampilkan resep yang telah diberikan. Di sini juga ada exception, di mana itu untuk melakukan fungsi konsultasi, user diharuskan login terlebih dahulu, dan ada exception di mana user belum melakukan pembayaran, karena dia tidak bisa melakukan konsultasi kalau dia belum melakukan pembayaran. Berikutnya, main flow diagram untuk use case 4, yaitu untuk membeli obat. Di sini yang pertama, user memilih fitur beli obat. Yang kedua, user memilih bisa berdasarkan fungsi obat, bisa memilih berdasarkan penyedia obat atau supplier obat, ataupun mengupload resep dokter yang sudah dia punya dari hasil konsultasi sebelumnya. Baru yang ketiga, sistem memasukkan ke keranjang pembelian. Keempat, user bisa memilih untuk memilih obat atau melakukan check out. Dan yang kelima, sistem menampilkan form pembayaran. Yang keenam, user melakukan pembayaran. Yang ketujuh, sistem memvalidasi pembayaran tersebut. Yang kedelapan, sistem menambahkan update pesanan untuk apotek. Yang kesembilan, apotek memproses pesanan dan mengirimkan obatnya. Yang kesepuluh, sistem memberikan notifikasi bahwa pesanan obatnya sedang dikirimkan. Lalu yang ke-11, user menerima pesanan. Yang ke-12, sistem menampilkan form feedback dan rating. Yang ke-13, user mengisi feedback dan rating. Yang ke-14, sistem meneruskan biaya pembelian ke apotek. Dan yang ke-15, apotek menerima biaya pemesanan obat. Nah, di situ ada beberapa varian dapat kita lihat. Pertama di sini untuk case nomor 2, ada varian berdasarkan fungsi, berdasarkan penyedia, ataupun mengupload resep dokter. Nah, untuk varian yang pertama itu kita buat di sini 2A, maka alurnya itu 2A1, kita namai dengan 2A1 dan selanjutnya. Pertama itu untuk varian 2A, sistem menampilkan daftar obat berdasarkan fungsi yang dipilih. Lalu user memesan obat dan menentukan banyaknya obat yang mau dia beli, lalu dilanjutkan pada proses nomor 3. Untuk varian nomor 2, varian yang kedua, sistem menampilkan daftar obat berdasarkan penyedia obat yang dipilih atau supplier atau nama apotek dan lain-lain. Berikutnya, user memesan obat dan menentukan jumlah obat yang mau dia beli dan dilanjutkan pada proses nomor 3. Dan untuk varian berikutnya itu, user dapat mengupload resep. Itu langkah-langkahnya adalah sistem menampilkan tempat upload untuk resep, baru sistem memilihkan penyedia obat yang tersedia dan terdekat, lalu dilanjutkan pada proses 5. Nah, ada varian lagi pada nomor 4, yaitu dia bisa memilih obat ataupun dia melakukan check out. Untuk varian 4A, jika dia memilih varian 4A, maka dia dilanjutkan pada proses 5. Jika dia memilih varian 4B, maka dilanjutkan mengulangi kepada proses 2. Mana tahu di sini case-nya dia ingin memilih obat lain lagi atau mencari obat lain lagi. Nah, di sini juga ada exception seperti use case yang sudah sebelumnya, itu untuk melakukan pembelian obat, user pertama itu harus login. Dan exception yang kedua itu jika validasinya gagal. Dan di sini handlingnya, jika validasi gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal dan prosesnya kembali ke proses nomor 5. Berikutnya itu adalah sequence diagram. Sequence diagram yang pertama ini kami buat untuk sistem loginnya. Di sini ada user, di sini ada user interface-nya, di sini ada validasi atau sistem kita menyebutnya ya. Pertama, user akan menginputkan nomor HP. Lalu user interface akan meminta sistem memvalidasi nomor tersebut. Nah, di sini ada alternatif nih. Pertama, untuk kasus jika nomor HP salah. Jika nomor HP salah, maka user interface akan meredirect tampilannya menjadi ke input nomor HP terhadap user. Dan jika nomor HP benar, maka redirect ke page input OTP. Dan sistem akan meredirect
tampilannya untuk user ke halaman input OTP. Lalu user akan menginputkan kode OTP pada user interface-nya, lalu mengirimkan validasi kode OTP tersebut untuk divalidasi oleh sistem. Di sini juga ada alternatifnya. Jika kode OTP salah, maka user interface akan di-redirect ke halaman input OTP untuk menginputkan ulang. Dan jika OTP-nya benar, maka user interface-nya akan meredirect ke halaman beranda. User interface yang ditampilkan kepada user akan di-redirect ke halaman beranda. Dan berikutnya sequence diagram untuk beli obat. Saya perbesar dahulu. Nah, seperti ini. Yang pertama di sini ada user. User memilih fitur beli obat. Maka akan ditampilkan halaman beranda. Setelah itu, beranda akan meminta terhadap sistem untuk menampilkan fitur beli obat, dan sistem akan meredirect ke halaman beli obat. Ke halaman beli obat. Nah, di sini itu kan kita punya 3 kasus. Yang pertama, untuk kasus jika user punya resep. Yang kedua, jika user memilih obat berdasarkan fungsi. Dan yang ketiga, jika user memilih obat berdasarkan penyedia obatnya. Di sini yang pertama, jika kita bahas mulai dari alternatif jika user punya resep. Nah, jika user punya resep, maka user akan mengupload resep pada halaman fitur beli obat. Lalu di sini akan diminta validasi resep oleh sistem, akan mengirimkan proses validasi ke sistem, dan di sini sistem akan mengecek obat dari apotek terdekat pada database. Lalu database mengirimkan respons ke sistem, dan sistem meredirect ke halaman pembayaran. Nah, jika respons dari database-nya itu bahwa, wah obat yang dipilih ini nggak ada nih, maka akan di-redirect ke halaman fitur beli obat kembali. Sistem akan meredirect halaman user interface-nya ke halaman fitur obat, dan di halaman fitur obat ditampilkan kepada user pesan resep tidak tervalidasi. Berikutnya, jika user memilih obat berdasarkan fungsi. Di sini ada lifeline-nya user, di sini user memilih berdasarkan fungsi obat pada halaman fitur beli obat. Lalu akan dikirimkan meminta sistem menampilkan daftar obat. Lalu sistem di sini pertama memprosesnya terhadap database, memproses daftar obat terhadap database. Database mengirimkan respons kepada sistem, dan sistem meredirect ke halaman daftar obat yang tersedia. Nah, berikutnya untuk kasus jika user memilih obat berdasarkan penyedia obatnya. Maka di sini dia memilih berdasarkan penyedia obat pada halaman fitur beli obat. Lalu di sini dia meminta sistem untuk menampilkan fitur daftar obat. Sistem memproses daftar obat yang ada pada database. Database mengirimkan respon dan akan di-redirect. Sistem akan meredirect tampilan ke halaman daftar obat. Nah, setelah itu tadi di sini ada alternatifnya. Setelah di-redirect ke halaman daftar obat, maka user akan memilih obat pada halaman daftar obat. Selanjutnya itu akan dimasukkan ke keranjang beranda oleh sistem, lalu diinputkan ke dalam database daftar obat yang dipilih, database mengirimkan respons, lalu sistem di sini menampilkan daftar obat, dan di sini menu daftar obat akan meredirect halaman ke daftar obat terhadap user. Berikutnya, user melakukan pembayaran pada tampilan, di sini ada tampilan pembayaran, akan melakukan pembayaran pada user interface pembayaran, lalu akan dikirimkan permintaan validasi kepada sistem untuk memvalidasi pembayarannya nih. Jika validasinya gagal, sistem akan mengirimkan pesan gagal kepada user interface pembayaran ini, dan user interface pembayaran ini meneruskan kepada user notifikasi pembayaran gagalnya. Di sini ada alternatif ya. Dan jika berhasil pembayarannya itu diterima, maka di sini sistem akan mengirimkan ke database untuk mengupdate daftar pesanan terhadap apotek. Lalu di sini database akan mengirimkan respons ke sistem, dan sistem akan menyuruh menampilkan fitur beli obat, dan nanti di sini akan ditampilkan notifikasi pembayaran kepada user. Nah, berikutnya itu di sini tadi kan kita bahas dari sisi user, sekarang kita bahas dari sisi apoteker.
Dari sisi apoteker, apoteker akan melihat daftar pesanan pada user interface halaman beranda mereka. Lalu mereka akan memproses pesanan tersebut. Dan di sini, setelah memproses pesanan, maka halaman beranda mereka itu mengirimkan sinyal kepada database untuk mengirimkan pesanan lewat sistem, lalu sistem akan menyuruh database untuk mengupdate status pesanan, database mengirimkan respons kepada sistem, sistem menyuruh untuk menampilkan notifikasi pesanan diantar, dan pada halaman di sini, pada halaman beranda, akan ditampilkan kepada user notifikasi pesanan diantar. Lalu, kita balik lagi ke tagline-nya si user. Di sini, user setelah menerima notifikasi pesanan diantar, dia akan mengkonfirmasi nih pesanannya itu sudah diterima atau enggak pada sini, pada menu pembayarannya. Setelah diterima, maka maka akan meminta sistem menampilkan feedback dan rating. Sistem menampilkan feedback dan rating. Setelah itu ditampilkan kepada user halaman feedback dan rating, lalu diisi, ditampilkan kembali kepada user halaman feedback dan rating. Lalu user mengisi feedback dan rating tersebut, sistem meneruskan biaya ke apotek, di sini diupdate status pemesanan pada database, database mengirimkan responsnya kepada sistem, dan sistem meneruskan biaya tersebut ke apotek. Dan di sini di halaman beranda pada apotek, maka akan ditampilkan kepada user notifikasi biaya sudah dapat dicairkan. Dan tadi, jika setelah user dari sini, kita balik ke tagline user, mengisikan feedback dan rating tadi, dan meneruskan biaya ke apotek, maka sistem akan meredirect user ke halaman beranda. Itu untuk sequence diagram beli obat. Nah, berikutnya adalah sequence diagram untuk request konsultasi. Oh, saya kelupaan, sepertinya maksudnya di sini halaman beranda yang memiliki lambang garis bulat ini, itu artinya user interface. Di sini ada sistem yang ada garisnya seperti ini, tanda panahnya, bulatan tanda panah itu namanya sistem atau controller, dan di sini adalah database-nya yang ada garis di bawah bulatannya. Oke, kita mulai dari user. Yang pertama, user memilih konsultasi pada halaman beranda. Selanjutnya, halaman beranda mengirimkan sinyal ke sistem untuk menampilkan list dokter. Tapi setelah sistem memproses sinyal tersebut, sistem mengambil data semua dokter yang ada pada database, database mengirimkan respons kepada sistem, lalu sistem akan meredirect ke halaman fitur konsultasi. User akan di-redirect ke halaman fitur konsultasi. Nah, setelah itu, user akan memilih dokter pada halaman fitur konsultasi. Setelah user memilih dokter, maka halaman ini akan mengirimkan sinyal kepada sistem untuk menampilkan form pembayaran. Di sini sistem mengambil data detail pembayaran dari database, lalu database mengirimkan respon terhadap sistem, dan sistem meredirect user ke halaman pembayaran. Setelah itu, user melakukan pembayaran pada halaman pembayaran. Setelah di redirect tadi, lalu sinyal setelah user melakukan pembayaran, maka sistem akan memvalidasi pembayaran tersebut. Di sini ada alternatif lagi. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran gagal pada halaman pembayaran terhadap user. Jika berhasil, maka sistem akan mengirimkan update jadwal konsultasi ke database, lalu ada respon dari database-nya sukses atau tidak sukses, dan jika sistemnya sukses mengupload ke database, maka user akan di-redirect ke halaman proses konsultasi. Nah, ini dia sequence diagram untuk konsultasinya. Pertama, user, dia akan masuk ke dalam sebuah chat room. Ini ada user interface untuk chat room. Dan dokter juga masuk ke halaman chat room. Pada halaman chat room ini terjadi proses konsultasi yang akan diproses oleh sistem. Sistem mengirimkan proses konsultasi ke dokter, sama juga proses konsultasi ke user. Karena setiap chatnya akan dibaca oleh mereka berdua kan. Nah, berikutnya, di sini user akan mengakhiri konsultasi. Nah, seperti dalam use case, dia bisa mendapatkan resep atau mendapatkan saran. Makanya di sini ada alternatif. Pertama, jika dokter memberikan resep. Pada halaman chat room-nya, dokter memberikan resep, maka itu akan meminta sistem mengakhiri proses konsultasi juga. Lalu,
user di redirect ke halaman pasca konsultasi serta sistem memberikan resep kepada user. Dan jika di sini dokternya cuma memberikan saran saja dan tidak memberikan resep, maka di sini sistem diminta mengakhiri proses konsultasi, lalu meredirect user ke halaman pasca konsultasi dan menampilkan saran yang sudah diberikan oleh dokter sebelumnya. Selanjutnya di sini, user diminta untuk memberikan feedback dan rating pada halaman pasca konsultasi. Lalu itu setelah dia mengirimkan feedback dan rating, itu maksudnya mengirimkan sinyal juga pada sistem untuk mengupdate proses pembayarannya nih. Lalu sistem mengecek ke database, update status konsultasi, dan setelah itu sistem meneruskan pembayaran ke dokter terkait. Baru di sini dokter menerima notifikasi biaya telah masuk. Untuk user sendiri, sistem akan meredirect user ke halaman beranda. Baik, berikutnya itu adalah kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram itu merupakan penjelasan proses database yang terjadi dalam suatu program. Kita lihat di sini kelas diagramnya. Kita bahas satu persatu ya. Pertama di sini ada kelas user. Kelas user ini mempunyai atribut ID user, nama user, nomor user, usia user, berat user, tinggi user. Usernya juga mempunyai metode set identitas untuk mengganti atau mengupdate atribut yang ada di atas, metode untuk lihat obat, metode untuk beli obat, metode untuk request konsultasi, dan metode untuk melakukan pembayaran. Nah, berikutnya di sini ada dokter, di mana dokter ini mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, spesialisasi dokter, biaya konsultasi, dan pengalaman kerjanya. Dokter ini juga mempunyai metode set identitas untuk mengupdate identitasnya, cek konsultasi, beri obat, dan beri saran. Nah, hubungan antara user dan dokter itu terjadi pada kelas konsultasi, di mana user akan melakukan konsultasi bersama dokter. Oleh karena itu, di sini ada sebuah kelas konsultasi, dia akan menyimpan ID konsultasi, ID user yang melakukan konsultasi, dan ID dokter yang melayani konsultasi, serta biaya konsultasi tersebut. Nah, untuk itu makanya dokter mempunyai sebuah metode di sini. Dokter mempunyai sebuah metode yang namanya cek konsultasi. Dia akan melihat ke kelas konsultasi ini apakah dia mempunyai jadwal konsultasi atau tidak. Lalu dia mempunyai fungsi konsultasi untuk melayani konsultasi tersebut. Berikutnya adalah kelas obat. Di sini kami mempunyai kelas obat, di mana kelas obat ini mempunyai atribut ID obat, nama obat, harga, khasiat atau fungsi, dan supplier. Nah, di sini obat ini mempunyai metode group by supplier untuk mengelompokkan obat berdasarkan supplier dan group by khasiat untuk mengelompokkan obat berdasarkan khasiatnya. Nah, hubungan antara user dan obat adalah kami buat di sini dengan nama kelas pesanan obat, di mana user akan mendaftarkan pesanan obat yang dia mau berdasarkan kebutuhan dia di saat itu. Nah, di sini di pesanan obat ini ada atribut ID pesanan, ID obat, jumlah dan biaya, serta metode yang ada pada kelas ini adalah tambah obat, hapus obat, lihat keranjang, dan check out. Berikutnya itu, di sini kami membuat sebuah kelas lagi yang bernama apotek. Di sini apoteknya punya atribut ID apotek, nama apotek, serta lokasi apotek. Dan apotek ini mempunyai metode yaitu ambil resep. Di mana sebelumnya itu pesanan obat user itu akan dimasukkan ke sebuah kelas yang bernamanya itu kelas resep di sini. Yang namanya itu kelas resep, di mana kelas resep ini mempunyai atribut ID resep, ID pesanan, ID apotek yang dituju, serta total pembayaran yang ada. Nah, makanya di situ di kelas apotek dia mempunyai metode ambil resep, di mana dia akan mengecek ke database resep di mana ID apotek mereka itu sama. Berikutnya itu sebelum kita bahas, kita di sini ada melihat kelas pembayaran. Di sini pembayaran ini mempunyai atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, jenis pembayaran, dan ID user. Dan mempunyai metode konfirmasi pembayaran. Nah, di sini pembayaran obat dan pembayaran konsultasi ini adalah generalisasi dari pembayaran tersebut. Oleh karena itu,
resep yang telah dibuat user itu total pembayarannya dan user itu hubungannya di pembayaran obat, di mana di pembayaran obat ini ada atribut ID resep dan ID apoteknya. Kenapa cuma 2? Karena pembayaran obat ini sudah menerima atribut dari parentnya pembayaran. Jadi di sini ada atribut tambahannya saja. Dan begitu juga untuk konsultasi, setelah user melakukan konsultasi, maka di sini ada sebuah kelas yang nama pembayaran konsultasi, di mana ada atribut ID konsultasi dan ID dokter. Nah, ini adalah kelas diagram yang menjelaskan proses database pada Halodoc. Berikutnya adalah collaboration diagram. Nah, collaboration diagram ini langsung saja ya ke contohnya. Pertama, ke collaboration diagram pada proses login. Di sini collaboration-nya itu pertama juga ada user interface, validasi sistem, dan user interface Belanda. Di sini pertama user akan diminta menginputkan nomor telepon. Yang kedua, sistem akan melakukan validasi nomor telepon. Dan yang ketiga, sebelumnya di nomor 2 ini jika validasinya salah, maka akan ditampilkan notifikasi atau pesan nomor telepon salah. Jika validasinya berhasil, maka akan di-redirect ke input OTP. Lalu kita ke proses nomor 3, kita user menginputkan kode OTP. Berikutnya ke nomor 4, maka akan divalidasi kode OTP yang sudah dikirim oleh user. Berikutnya, jika validasi salah, maka pesan kode OTP salah akan ditampilkan ke user di sini. Dan jika benar, maka akan di-redirect ke halaman beranda. Sebelumnya saya lupa, tanda panah ini maksudnya seperti, contohnya kalau user ke user interface, berarti itu artinya menginputkan, sedangkan tanda panah ke user, itu tandanya usernya menerima. Ini untuk collaboration diagram login. Berikutnya adalah collaboration diagram untuk beli obat. Pertama dapat kita lihat di sini adalah ada aktor user. User ini akan memilih fitur beli obat pada halaman beranda. Maka setelah itu akan dikirimkan request ke sistem supaya menampilkan semua fitur beli obat yang ada. Oleh karena itu sistem akan meredirect user dari beranda ke halaman fitur. Di 1.2 redirect ke halaman fitur. Nah, jika user dari 1.2 kita lanjut ke nomor 2. Pada halaman fitur beli obat, di sini user mempunyai 2 langkah cara. Itu yang pertama, dia akan mengupload resep pada nomor 2 atau pada nomor 3 memilih berdasarkan fungsi atau penyedia obat yang ada. Nah, kita mulai dari dia nomor 2, user mengupload resep, maka pada halaman fitur obat ini dia akan mengirimkan sinyal kepada sistem supaya memvalidasi resep tersebut. Lalu sistem pada di sini 2.1.1 kita lihat dia melakukan komunikasi kepada database agar cek obat pada apotek terdekat. Nah, jika validasinya ini gagal, maka sistem dapat kita lihat menyuruh fitur beli obat akan fitur beli obat di sini menampilkan kepada user jika gagal tampilkan pesan resep tidak dapat divalidasi 2.2 dan jika berhasil redirect ke halaman pembayaran. Nah, selanjutnya, user dia akan melakukan pembayaran pada user interface pembayaran. Jika user melakukan pembayaran, maka akan dikirimkan request kepada sistem supaya memvalidasi pembayaran tersebut. Dan 5.1.1 di sini sistem melakukan komunikasi dengan database supaya mengupdate daftar pesanan yang ada jika sudah tervalidasi, makanya mengupdate pesanan yang ada. Jika gagal divalidasi, makanya itu tampilkan notifikasi di 5.2, tampilkan notifikasi pembayaran gagal. Pada pembayaran ini akan menampilkan kepada user notifikasi pembayaran gagal. Jika validasi berhasil, tampilkan notifikasi pembayaran sukses. Selanjutnya kita pindah ke nomor 6. Di sini kita berpindah ke apotek, ke aktor apotek. Di sini pada halaman beranda apotek ini akan melihat daftar pesanan yang ada.
Oleh karena itu, kalau dia ingin melihat daftar pesanan yang ada, akan dikirimkan request ke sistem supaya menampilkan pesanan ada atau cek pesanan. Untuk menampilkan itu, sistem perlu komunikasi dengan database pada 6.1.1 untuk melakukan cek pesanan. Jika pesanannya ada, maka pada beranda 6.2 dia akan menampilkan kepada user daftar pesanan yang ada. Setelah itu, nomor 7, apotek akan memproses pesanan yang ada, serta oleh karena itu dikirimkan ke sistem perintah untuk mengirim pesanan. Di 7.1.1, update status pesanan pada database, dari sistem ke database. Lalu, pada beranda user dan berandanya, pada 7.2 akan ditampilkan notifikasi bahwa pesanan tersebut sudah diantar. Nah, jika pesanan tersebut sudah diantar, user masih pada halaman pembayaran yang sama, dia akan melakukan konfirmasi pesanan bahwa pesanan tersebut sudah diterima. Dan jika dia melakukan konfirmasi pesanan, maka setelah itu halaman pembayaran ini akan merequest kepada sistem supaya menampilkan request, feedback, dan rating. Setelah itu, oleh sebab itu setelah nomor 8, maka dikerjakan nomor sistem akan menyuruh pembayaran untuk di sini 8.2 tampilkan feedback dan rating. Setelah itu user akan mengisi feedback dan rating pada masih user interface pembayaran. Setelah itu, setelah user mengisi feedback dan rating, sistem akan meneruskan biaya ke apotek. Dan di sini 9.1.1 hubungan sistem dengan database adalah mengupdate status pembayaran. Pada halaman beranda, setelah mengupdate status pembayaran, sistem pada halaman beranda di apotek, dia akan menampilkan notifikasi bahwa biayanya tersebut sudah dicairkan. Lalu sistem akan dari halaman pembayaran ini, sistem akan menyuruh untuk meredirect user ke halaman beranda. Nah, berikutnya itu sampai di situ aja di redirect ke halaman beranda. Berikutnya kita akan bahas dari sudut pandang yang ini, memilih berdasarkan fungsi atau penyedia obat. Oleh karena itu, kalau dia memilih berdasarkan fungsi atau penyedia obat, maka di sini akan dikirimkan request kepada sistem untuk menampilkan daftar obat. Dan di sini untuk menampilkannya dia perlu komunikasi dengan database pada 3.1.1 daftar obat yang tersedia. Nah, setelah itu dia akan di-redirect ke halaman daftar obat ini 3.2 dari halaman fitur obat, redirect user ke halaman daftar obat. Di sini di halaman daftar obat, pertama user akan memilih obat pada halaman daftar obat. Nah, setelah user memilih obat ini, menyuruh itu dimasukkan ke keranjang oleh sistem. Setelah itu di 4.1.1 dimasukkan input keranjang atau resep pada database, hubungan sistem dengan database-nya. Nah, setelah itu sistem akan menyuruh daftar obat ini redirect user ke halaman pembayaran, lalu terjadi proses seperti pembayaran yang sebelumnya, mulai dari nomor 5 sampai nomor 9. Berikutnya adalah collaboration diagram. Untuk kita lewati dulu yang konsultasi, kita bahas yang collaboration diagram untuk request konsultasi. Di sini dapat kita lihat yang pertama, user memilih fitur konsultasi pada halaman beranda. Setelah user memilih fitur konsultasi, maka akan dikirimkan kepada sistem request untuk tampilkan fitur konsultasi. Oleh karena itu dari beranda user akan di-redirect ke halaman konsultasi. Nah, di halaman konsultasi ini, sebelumnya setelah dikirimkan, setelah dikirimkan request fitur konsultasi, maka sistem akan mengambil ke database get daftar dokter yang ada. Oleh sebab itu, setelah di-redirect di halaman pilih ini, user akan memilih dokter pada halaman fitur konsultasi. Lalu, setelah dokter ini dipilih, maka akan dikirimkan request ke sistem untuk mengambil data-data dokter ini. Makanya sistem dengan database get detail pembayaran yang ada. Sistem mengambil detail pembayaran yang ada dari database. Lalu
Setelah konsultasinya selesai, setelah itu redirect ke halaman pembayaran, karena di Halodoc itu sebelum kita melakukan konsultasi kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Di sini setelah dari fitur konsultasi, redirect user ke halaman pembayaran. Lalu berikutnya user melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan user ini harus divalidasi dulu oleh sistemnya. Nah, jika pembayarannya berhasil 3.1.1, update daftar konsultasi yang ada pada database. Sistem menyuruh database agar update daftar konsultasi yang ada pada database. Tapi jika gagal dari pembayaran ini, tampilkan pada user notifikasi pembayaran gagal. Nah, itu untuk 3.2-nya. Dan jika berhasil, redirect ke proses konsultasi. Dari pembayaran ini, redirect ke proses konsultasi. Nah, proses konsultasi itu yang ini, yang tadi kita lokahi, kita bahas. Pertama, dari user akan memasuki chat room. User memasuki user interface chat room di sini. Berikutnya itu, pada chat room ini, semua yang terjadi pada chat room ini namanya proses konsultasi. Itu yang akan diproses oleh sistem 1.1. Sama seperti dokter, itu pertamanya dia akan enter ke chat room. Dan apa yang terjadi di chat room ini, itu yang namanya proses konsultasi yang akan diproses oleh sistem. Dan di sini, dokter akan memberikan resep atau saran kepada user di user interface chat room konsultasi ini. Nah, setelah dia dari situ, maka itu setelah dokter memberikan resep atau saran, di sini user akan mengakhiri konsultasi. Kalau user minta mengakhiri konsultasi, maka akan diminta request ke sistem untuk akhiri konsultasi yang ada sekarang ini. Setelah konsultasi diakhiri oleh sistem, maka dari halaman chatroom user akan di-redirect ke halaman pasca konsultasi. Ini dia halaman pasca konsultasi. User pada halaman pasca konsultasi akan menginputkan feedback dan rating. Lalu, setelah mengupdate feedback dan rating, sistem akan mengupdate proses pembayaran yang ada. Karena di sini setelah dia mengupdate mengisi feedback dan rating, oleh karena itu sistemnya ini meneruskan pembayaran langsung ke dokternya. Berarti di sini update proses pembayaran yang ada oleh sistem, dan sistem berkomunikasi ke database supaya update status pembayaran sekarang ini. Setelah itu, sistem akan meneruskan biaya konsultasi kepada dokter. Dan dari halaman ini juga nanti akan menampilkan kepada dokter notifikasi bahwa biaya konsultasinya telah diterima oleh dokter ini. Nah, itu dia untuk kolaborasi diagram konsultasi. Berikutnya itu, ini tadi sudah kita bahas ya, request konsultasi. Berikutnya itu adalah desain antarmukanya, diagram desain antarmuka. Kami membaginya sesuai alur taks yang dikerjakan. Pertama itu untuk alur konsultasi, di sini ada halaman login, di sini ada halaman masukkan one time password sama nomor teleponnya. Baru setelah itu user akan masuk ke halaman homepage karena ini konsultasi. Setelah itu user masuk ke halaman daftar dokter. Setelah itu dia akan memilih dokter bla bla bla, maka akan ditampilkan tagihan dokternya. Setelah itu user melakukan pembayaran. Kalau gagal, muncul pemberitahuan gagal, lalu balik lagi ke halaman tagihan untuk melakukan pembayaran ulang. Kalau berhasil, akan dikoneksikan dengan dokter yang dipanggil saat itu, lalu ini masuk ke sebuah chat room. Berikutnya ada user interface pesan obat tanpa resep. Nah, masih sama, ini halaman login, ini halaman masukkan nomor telepon dan one time passwordnya. Lalu user di-redirect ke halaman homepage atau beranda. Nah, di sini user akan memilih kategori obat. Bisa berdasarkan fungsi ataupun berdasarkan kategori supplier yang ada. Berikutnya itu user akan di-redirect daftar obat berdasarkan grupnya tadi ataupun khasiat maupun suppliernya. Setelah itu user akan memilih obat serta jumlahnya tiap obat berapa. Lalu akan dimunculkan keranjang belanja seperti ini.
Setelah itu user pencet checkout, akan tampil tagihan, melakukan pembayaran. Kalau berhasil, ada muncul notifikasi pengirimannya. Kalau gagal, ada pemberitahuan gagal dan kembali lagi ke halaman tagihan. Dan untuk UI pesan obat dengan resepnya, di sini setelah melakukan konsultasi dengan dokter, dokter memberikan resep, chat dengan dokter. Di sini dokter memberikan sebuah resep digital. Lalu dari resep digital ini kita pesan langsung obatnya. Di sini ada tombol pesannya. Nanti akan kita direct ke keranjang belanja. Dari keranjang belanja, nanti kita akan ditampilkan menu tagihan. Lalu kita lakukan di pembayaran, user interface-nya seperti ini. Kalau berhasil muncul notifikasi berhasil, kalau gagal ada pemberitahuan gagal, lalu akan di redirect ke tagihan. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dulu presentasi final project kami. Terima kasih.